Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Fadil Nopriandi Pratama dengan NIM 22073014. Jadi mana kali ini saya akan melengkapi tugas dari mata kuliah pengantar kewirausahaan yaitu dengan presentasikan proposal program mahasiswa wirausaha. Di mana di sini ada slide kedua ada lembar pengesahan, di mana terdapat judul usaha saya yaitu keripik tabung rasanya asik, yang dimana kategori usahanya adalah makanan, yang dimana alamatnya adalah saya buat di alamat saya yaitu Jalan Belibis Blok F nomor 6A. Yang dimana di sini terdapat data pribadi saya juga, nama, name, departemen, dan juga nomor HP maupun alamatnya. Ya sini seperti biasa kayak ada daftar isi, gambarnya atau seluruh yang mencakup dari pembahasan proposal. Nah, di mana sini masuk ke bab 1 yaitu pendahuluan. Di mana proposal saya ini membelatar belakangi mana industri makanan ringan atau cemilan di Indonesia terus berkembang pesat dengan semakin tinggi permintaan akan cemilan praktis yang dapat dinikmati kapan saja. Nah, namun di tengah berkembangnya permintaan tersebut, masalah sampah plastik akibat kemasan makanan yang tidak dapat terurai dengan cepat menjadi salah satu masalah lingkungan yang serius, di mana plastik akan mengancam kelestarian lingkungan karena waktu terurai yang sangat lama. Nah, di mana dalam konteks ini, usaha keripik tabung rasa AC ini hadir sebagai solusi inovatif yang tidak hanya menawarkan cemilan yang praktik dan lezat, tetapi juga akan ramah lingkungan. Di mana produk ini akan dikemas dalam tabung yang dapat didaur ulang dan dilengkapi dengan bumbu saset terpisah yang memungkinkan konsumen untuk menyesuaikan rasa sesuai dengan preferensi mereka. Nah, di mana di sini ada dapat tujuan mulianya, di mana pendirian usaha keripik tabung rasa asik ini tidak hanya berfokus pada pencapaian keuntungan finansial saja, tapi juga bertujuan untuk memberikan dampak positif yang luas terhadap lingkungan masyarakat. Di mana tujuan utama ini dapat saya sebutkan yang pertama adalah memberikan cemilan praktis dan lezat. Di mana di sini dan pengertiannya menyediakan cemilan yang tidak hanya mengutamakan rasa, tetapi juga memberikan kemudahan dalam penyajian dan kebebasan dalam menyesuaikan rasa sesuai selera konsumennya masing-masing. Nah, selanjutnya yang kedua adalah di mana di sini disebutkan tadi yaitu mengurangi sampah plastik. Nah, di mana dengan menghentikan kemasan plastik dengan kemasan tabung yang dapat didaur ulang, yang di mana dapat terurai dalam waktu kurang lebih 60 hari. Yang ketiga adalah memberdayakan masyarakat, di mana di sini akan menciptakan lapangan pekerjaan yang di bidang produksi, di mana pengemasan, distribusi, serta pemasaran, yang di mana yang memberikan manfaat langsung bagi masyarakat. Dan yang keempat adalah meningkatkan kesadaran lingkungan. Nah, di mana dalam mengedukasi konsumen tentang pentingnya memilih produk ramah lingkungan dan akan mengurangi penggunaan plastik sekali pakai. Dan yang kelima adalah memberikan pengalaman interaktif kepada konsumen, di mana melalui konsep bumbu saset yang bisa disesuaikan sesuai selera masing-masing, sehingga akan menciptakan rasa kebersamaan dalam menikmati cemilan yang dapat disesuaikan dengan keinginan mereka. Nah, di sini masuk ke bab 2 yaitu gambaran umum usahanya. Di mana di sini terdapat beberapa poin ya, yaitu yang pertama adalah deskripsi usahanya, di mana dengan judul usaha saya tadi yaitu keripik tabung rasa asik ini adalah usaha yang bergerak di bidang produksi makanan ringan yang berbasis keripik singkong dengan konsep pengemasan yang ramah lingkungan. Nah, di mana produk ini akan dikemas dalam tabung berbahan daur ulang yang dapat terurai secara alami dalam waktu kurang lebih 60 hari atau 20. Nah, di sini saya akan menyebutkan juga keunggulan dari produk ini terletak pada konsep make your own flavor, di mana konsumen dapat menyesuaikan rasa keripik sesuai selera mereka dengan menambahkan bumbu yang disediakan dalam bentuk saset terpisah.
Nah, di mana inovasi ini akan memberikan pengalaman interaktif yang unik bagi konsumen sekaligus mendukung gerakan peduli lingkungan dengan mengurangi penggunaan kemasan plastik sekali pakai. Nah, yang masuk ke poin yang kedua adalah di mana ada produk. Nah, di mana produk yang akan ditawarkan oleh keripik tabung rasa asik ini adalah keripik singkong berkualitas tinggi yang diolah secara higienis dan akan dikemas dalam tabung berbahan ramah lingkungan. Nah, di mana setiap tabung akan dilengkapi dengan bumbu saset yang memungkinkan konsumen menyesuaikan tingkat kepedasan atau keasinan sesuai seleranya masing-masing. Nah, di mana dapat diuraikan lagi yaitu nama produknya adalah keripik tabung rasanya asik. Yang kedua adalah varian rasanya, di mana di sini ada dua varian rasa, yaitu yang pertama adalah rasa keju asin pedas, di mana kombinasi keju yang gurih dengan sentuhan pedas yang akan menggugah selera. Yang kedua adalah pedas sedih, di mana rasa pedas yang kuat akan menggigit, cocok bagi pecinta makanan yang pedas ekstrim. Nah, yang selanjutnya adalah keunggulan produknya. Yang pertama adalah dalam inovatif. Nah, di mana konsep bumbu saset yang bisa disesuaikan dengan selera akan memberikan pengalaman unik dalam menikmati cemilan. Nah, yang kedua, seperti yang disebutkan lagi, seperti ramah lingkungan dengan menggunakan kemasan tabung yang dapat didaur ulang dan bumbu saset yang ramah lingkungan. Yang ketiga adalah kualitasnya terjamin yang akan menggunakan baku berkualitas tinggi dengan singkong pilihan yang diolah menjadi keripik renyah dan gurih. Yang keempat adalah tahan lama, di mana produk dapat bertahan hingga 6 bulan jika disimpan dengan cara yang tepat, menjaga kesegaran dan kualitas rasanya. Nah, masuk ke bab 3 yaitu analisis pasarnya, yang mana di sini juga terdapat beberapa poin, yaitu yang pertama adalah segmentasi pasar, di mana segmentasi pasar ini adalah bagian proses membagi pasar menjadi kelompok-kelompok konsumen dengan karakteristik atau kebutuhan yang akan serupa, di mana ini bertujuan untuk memahami target pasar secara lebih spesifik sehingga strategi pemasaran dapat dirancang dengan lebih efektif. Nah, di mana dalam usaha keripik tabung rasa asik ini, segmentasi pasar dibagi menjadi tiga kategori utama, yaitu yang pertama adalah segmentasi demografis. Nah, di mana produk ini ditargetkan untuk konsumen berusia 15 hingga 35 tahun, yang meliputi mahasiswa, pekerjaan kantoran, dan keluarga muda. Nah, di mana konsumen dalam rentang usia ini memiliki mobilitas tinggi dan cenderung menyukai makanan praktis yang dapat dinikmati kapan saja. Yang B yaitu segmentasi geografis, di mana pasar utama terletak di wilayah perkotaan dengan tingkat mobilitas yang tinggi, di mana seperti area kampus, kantoran, pusat perbelanjaan, dan kawasan pemukiman yang padat penduduk. Dan yang C adalah segmentasi psikografis, di mana produk ini akan menargetkan konsumen yang lebih peduli terhadap lingkungan, yang akan menyukai cemilan dengan rasa yang bervariasi, dan mencari pengalaman kuliner yang unik. Nah, di mana selain itu mereka yang aktif di media sosial juga menjadi segmen potensial karena cenderung tertarik pada produk inovatif dan ramah lingkungan. Nah, selanjutnya adalah target pasar ya. Nah, di mana target pasar adalah kelompok konsumen yang menjadi fokus utama pemasaran produk. Di mana di sini berdasarkan segmentasi yang telah dilakukan, target pasar keripik tabung rasa asing ini terbagi menjadi dua kategori utama, yaitu yang pertama adalah target utamanya, yang pertama mahasiswa. Nah, di mana mahasiswa akan mencari cemilan praktis dan terjangkau untuk menemani aktivitas belajar atau waktu yang santai. Kedua adalah di mana terdapat juga pekerja kantoran yang membutuhkan cemilan yang dapat dinikmati saat istirahat atau sebagai teman kerja di depan komputer. Dan yang ketiga adalah keluarga muda, di mana keluarga muda keluarga muda mencari cemilan yang sehat dan menarik untuk dinikmati bersama keluarga. Dan yang B adalah target sebenarnya, di mana pecinta makanan pedas, mereka yang gemar mencari cemilan rasa yang pedas, yang kuat dan yang akan unik juga. Yang kedua adalah komunitas kuliner, di mana di sini orang-orang yang aktif di komunitas kuliner
atau sering berbagi ulasan produk baru di media sosial. Dan yang ketiga adalah konsumen peduli lingkungan. Nah, di mana konsumen yang cenderung memilih produk dengan konsep ramah lingkungan dan mendukung keberlanjutan lingkungan juga. Nah, selanjutnya itu analisis kompetitor, di mana analisis ini adalah proses menilai kekuatan dan kelemahan bisnis pasing yang memiliki produk sejenis di pasar. Di mana hal ini akan penting untuk memahami posisi usaha dan pasar dan menciptakan strategi yang dapat meningkatkan daya saing. Mana dalam konteks keripik tabung rasa asing ini, beberapa pesaingnya utama di pasar adalah seperti yang kita contohkan, keripik singkong yang lainnya juga akan produk ini sudah cukup dikenal dengan rasa pedas, khas jaringan distribusi yang luas. Nah, namun kelemahannya terletak pada penggunaan kemasan plastik yang tidak ramah lingkungan. Yang kedua adalah snack rasanya asik, di mana produk ini menawarkan berbagai varian rasa dengan harga yang terjangkau, namun tidak ada konsep bumbu terpisah sehingga rasa produk tidak bisa disesuaikan dengan selera konsumennya masing-masing. Yang ketiga adalah premium snack ABC, di mana produk ini dikenal dengan kualitas premium dan cita rasa yang kuat, namun harga yang tinggi dan distribusi yang terbatas menjadi kendala dalam menjangkau pasar yang akan lebih luas. Nah, di sini kita masuk ke bab 4-nya, di mana di sini terdapat adalah sumber daya usaha, di mana di sini ada poin utamanya itu sumber daya manusia, di mana sumber daya manusia adalah tenaga kerja yang terlibat dalam operasional usaha, karena mulai dari produksi hingga pemasaran. Nah, di mana dalam dalam usaha keripik tabung rasa asik ini, struktur sumber daya manusia dirancang untuk mendukung setiap aktivitas penting dalam bisnis. Nah, di mana beberapa utama yang akan dibutuhkannya, seperti yang pertama adalah tim produksi, di mana ini akan bertanggung jawab atas pengolahan bahan baku seperti penggorengan, keripik singkong, atau penambahan bumbu juga, maupun dalam pengemasan produk. Nah, di mana tim ini terdiri dari operator mesin, tugas pengemasan, dan tenaga produksi manual jika diperlukan saja. Yang kedua, TMB adalah tim pemasaran. Nah, di mana mengelola promosi melalui media sosial atau platform e-commerce serta kampanye digital dan offline, di mana tim ini juga akan mencakup desainer grafis untuk pembuatan materi promosi. Yang C adalah tim keuangannya, di mana di sini dia akan mengurus pembukuan, pengelolaan anggaran, dan pembuatan laporan keuangan bulanannya. Nah, dan mereka juga akan bertanggung jawab atas pembayaran gaji karyawan dan pengaturan biaya operasional. Nah, dia adalah tim logistik dan distribusi. Nah, di mana di sini akan bertanggung jawab atas pengiriman produk ke konsumen, distributor, dan penggeser, baik secara lokal maupun nasional. Kedua adalah sumber daya fisik. Nah, di mana sumber daya fisik ini akan mencakup aset dan peralatan yang mendukung proses produksi dan distribusi. Di mana dalam usaha ini beberapa sumber daya fisik yang diperlukan adalah yang pertama adalah fasilitas produksinya, di mana ruang produksi yang memadai dan sesuai dengan standar keamanan pangan. Nah, fasilitas ini meliputi area pengelolaan, pengemasan, dan penyimpanan produk. Dan selanjutnya adalah B adalah peralatan produksi ya. Di mana di sini kita akan memerlukan peralatan juga. Yang pertama adalah mesin pemotong singkong untuk memastikan potongan keripik seragam. Kedua adalah mesin penggorengan otomatis untuk menghasilkan keripik dengan tingkat kematangan yang konsisten. Ketiga adalah mesin pengemas untuk mengemas keripik dan bumbu saset secara higienis dan efisien. Yang C adalah kendaraan operasional, di mana di sini akan digunakan untuk pengiriman bahan baku dari pemasok dan pengiriman produk ke pengeser, distributor, atau konsumen akhir.
Yang D adalah alat penunjang, di mana di sini akan termasuk timbangan digital, peralatan masak, alat pengukur kualitas, dan peralatan kantor seperti komputer dan printer untuk administrasi usaha. Nah, yang ketiga adalah sumber daya yang non fisik ya. Di mana sumber daya non fisik ini akan mencakup jaringan, kemitraan, dan hak kekayaan intelektual yang mendukung pengembangan bisnis. Nah, di mana dalam usaha ini sumber daya non fisik yang pentingnya adalah yang pertama adalah mitra pemasok, di mana pemasok bahan baku seperti singkong, bumbu, minyak goreng, dan kemasan ramah lingkungan. Hubungan yang baik dengan mitra pemasok akan memastikan ketersediaan bahan baku yang akan berkualitas tinggi. Yang B adalah mitra distribusi. Nah, di mana distributor dan pengecer yang mendukung penjualan produk di pasar yang lebih luas baik secara lokal maupun nasional. Yang C adalah hak milik dagang, di mana di sini akan mendaftarkan merek keripik tabung rasa asik sebagai merek dagang yang dilindungi hukum untuk mencegah plagiarisme dan meningkatkan nilai bisnis di pasar. Yang selanjutnya adalah jaringan digital, di mana akun media sosial resmi, situs web, dan akun marketplace seperti Shopee dan Tokopedia yang digunakan untuk pemasaran promosi dan penjualan produk secara online. Nah, selanjutnya adalah bab 5, karena di sini adalah strategi pemasarannya. Di sini terdapat beberapa poin juga, yaitu yang pertama strategi pemasarannya. Nah, di mana di sini ada pemasaran online, di mana usaha ini memanfaatkan sosial media seperti Instagram, TikTok, Facebook untuk memperkenalkan produk pada target pasar yang lebih luas dan akan dilengkapi dengan foto, video produk, atau desain yang menarik-menariknya. Yang kedua adalah pemasaran offline, karena pemasaran ini dilakukan melalui partisipasi dalam pameran kuliner, bazar, dan event promosi lokal lainnya. Nah, di mana usaha ini juga akan membuka stand penjualan di lokasi-lokasi strategis seperti kampus, pusat pembelanjaan, dan area perkantoran untuk menjangkau konsumen secara. Dan yang ketiga adalah branding dan citra produk, di mana ini penciptaan identitas merek yang kuat dilakukan dengan menonjolkan nilai ramah lingkungan dan inovasi konsep bumbu saset terpisah. Dan akan sama juga dengan logo desain kemasan dan tagline yang menarik juga menjadi elemen penting dalam pembangunan citra merek yang profesional dan percaya. Nah, yang kedua adalah promosinya, di mana di sini juga menentukan promosi yang dimana seperti diskon peluncuran, di mana akan memberikan potongan harga pada masa peluncuran produk untuk menarik perhatian konsumen pertama kali dan membangun basis pelanggan. Yang kedua adalah kolaborasi dengan influencer, mana bekerja sama dengan influencer dan kreator, konten kreator yang memiliki audiens sesuai dengan target pasar untuk mempromosikan produk melalui ulasan dan konten menarik di media sosial. Yang ketiga adalah kontes media sosial, di mana ini akan mengadakan kontes berhadiah di Instagram dan TikTok untuk meningkatkan keterlibatan konsumen serta memperluas jangkauan pasar melalui tagar dan konten yang dibuat oleh pengguna. Nah, selanjutnya adalah program loyalitas, di mana ini yang akan memberikan poin atau diskon khusus kepada pelanggan setia yang melakukan pembelian secara berulang untuk meningkatkan loyalitas konsumen. Ketiga adalah saluran distribusi, di mana di sini terdapat juga saluran distribusinya, di mana seperti marketplace atau e-commerce, mana produk ini dijual melalui marketplace seperti Shopee, Tokopedia, dan Bukalapak ataupun e-commerce lainnya. Yang B adalah media sosial, di mana akun resmi Instagram dan TikTok akan digunakan juga untuk mempromosikan produk serta menerima pesanan melalui fitur pesan langsung atau link toko online. Yang C adalah distribusi langsung, di mana ini akan distribusikan langsung ke pengecer lokal, warung, dan toko-toko lainnya
maupun ini akan mencakup kemudahan untuk konsumen di sekitar lokasi usaha. Yang dia adalah penjualan event di pasar, di mana ini akan juga berpartisipasi dalam event kuliner dan bazar makanan untuk memperkenalkan produk kepada calon konsumen secara langsung serta meningkatkan kesadaran merek di komunitas lokal. Nah, di mana di sini adalah bab 6, itu perkira rencana keuangannya. Di mana di sini kita akan menentukan variabel dan biaya tetapnya, di mana di sini pertama adalah biaya variabel per unit tabung, di mana di sini terdapat 4 poin, yaitu yang pertama adalah jenis bahan baku yang digunakan, jumlahnya, harga per unit, dan total biaya. Sini saya akan sebutkan di mana yang pertama adalah singkong dengan 500 gram dengan jumlah per tabungnya 1 tabung dengan harga per unit ada 7.000 dan total biayanya 10.000. Yang kedua adalah bubuk cabai 20 gram dengan jumlah 1 saset 2.000 dengan total biaya 2.000. Bubuk keju 20 gram 1 saset 2.000 total biaya dengan 2.000. Minyak goreng sini saya kosongkan dengan jualnya per liter. Di sana harga per unit yang akan digunakan adalah 200 mili yaitu 1.500 dengan total biaya 1.500. Garam dan bumbu tambahan ada 1.000, total biaya 1.000. Dan total biaya variabelnya adalah total biayanya 13.500. Di mana biaya tetap per bulannya adalah jenis biaya tetap, jumlah, dan total biaya. Di mana di sini juga terdapat sewa lokasi produksi satu lokasi senilai 800.000 rupiah dan gaji karyawan 2 orang produksi pemasaran dengan total biaya sebesar 2 juta rupiah. Di sini ada juga dengan biaya listrik bulanan 300.000 rupiah dan biaya administrasi bulanan juga 300 rupiah, biaya distribusi bulanan 300 rupiah dengan kita totalkan dengan total biaya 3.700.000 rupiah. Nah, dengan menghitung kelayakan usaha, dapat kita gunakan rumus BIP, di mana dengan rumus ini BIP sama dengan total biaya tetap dibagi dengan harga jual per unit, biaya variabel per unit. Di mana di sini akan perhitungannya BIP ini total biaya tetap sama dengan 3.700.000 rupiah dan harga jual per tabungnya juga 20.000 rupiah dan biaya variabel per tabung 13.500 rupiah. Di mana kita masukkan BIP-nya 3.700.000 rupiah dibagi dengan 20.000 rupiah dikurang 13.500 sama dengan 571 tabung. Selanjutnya adalah menghitung proyeksi laba, di mana proyeksi laba memberikan gambaran potensi keuntungan yang akan diperoleh dalam satu periode bisnis. Di mana berikut adalah proyeksi laba bulanan untuk usaha keripik tabung rasanya. Di mana terdapat laba bulanan yaitu bulan yang pertama 700.000, bulan pertama yaitu jumlah tabung yang akan terjual 700 dengan pendapatan 14 juta rupiah dengan biaya variabel 9.450 rupiah dengan biaya tetap 3.700.000 rupiah dengan laba bersihnya yaitu 850.000 rupiah. Dan bulan kedua itu dengan jumlah tabung yang terjual adalah 850 dan pendapatan 17 juta rupiah dan biaya variabel juga 17.475.000 rupiah dengan biaya tetap 3.700.000 rupiah dan dengan laba bersih 1.825.000 rupiah. Dan yang bulan ketiga yaitu jumlah tabung yang terjual adalah 1.000 dengan pendapatan 20 juta rupiah dengan biaya variabelnya juga 20 juta rupiah dengan biaya tetap 3.700.000 rupiah dan laba bersih itu adalah 2.800.000 rupiah. Nah, di sini yang terakhir adalah sebagai penutup yaitu bab 7 di mana pendirian usaha keripik tabung rasa asing ini di mana tujuan ini
untuk menghadirkan produk cemilan yang tidak hanya mengutamakan kualitas dan kelezatan saja, tetapi juga memberikan kontribusi positif terhadap lingkungan juga. Nah, di mana dalam pelaksanaan usaha ini, kami mengutamakan pemberdayaan masyarakat melalui menciptakan lapangan pekerjaan di bidang produksi, distribusi, dan pemasaran. Nah, di mana di strategi tadi pemasarannya akan mengikuti promosi online maupun offline. Nah, di mana rencana keuangan yang disusun dalam proposal ini menunjukkan potensi usaha yang menjanjikan dengan proyeksi laba yang meningkat seiring dengan bertambahnya volume penjualan. Nah, dengan perencanaan ini yang matang dan strategi yang tepat, keripik tabungan usaha asing ini diharapkan dapat berkembang menjadi usaha yang menguntungkan, berkelanjutan, dan memberikan dampak positif bagi lingkungan serta masyarakat. Nah, baiklah sekian hasil presentasi dari proposal saya. Mohon maaf kalau ada kata-kata yang salah dan janggal, saya mohon maaf. Saya tutupi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.